Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Sabikul Mirbad dan rekan saya Yuni Fatmawati dari Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Gresik akan menyampaikan materi akal dan wahyu. Pengertian akal dan wahyu. Yang pertama yaitu akal. Akal berasal dari bahasa Arab akala ya'ilu yang secara lugawi memiliki banyak makna, sehingga kata al-akal sering disebut sebagai lafaz mustarok, yakni kata yang memiliki banyak makna. Dalam kamus bahasa Arab Al-Munjid fi al-Lugha wa al-A'lam dijelaskan bahwa akala memiliki makna adraka atau mencapai, mengetahui, fahima atau memahami, tadarabba wa tafakkara atau merenung dan berpikir. Kata al-aklu sebagai masdar atau akar kata juga memiliki arti nurun nuhaniyun bihi tudriku al-nafsu mala tudriku bi al-hawas, yaitu cahaya ruhani yang dengannya seorang dapat mencapai, mengetahui sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh indera. Al-akal juga diartikan al-qalb, hati nurani atau hati sanubari. Yang kedua yaitu wahyu. Kata al-wahyu yang berarti suara, kecepatan, api, bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab adalah kata Arab asli, bukan kata pinjaman dari bahasa asing. Selanjutnya, al-wahyu mengandung arti pemberitahuan secara tersembunyi dan dengan cepat. Namun, arti yang paling terkenal adalah apa yang disampaikan Tuhan kepada nabi-nabi, yakni sabda Tuhan yang disampaikan kepada orang pilihannya agar diteruskan kepada manusia untuk dijadikan pegangan hidup. Fungsi dan kedudukan akal dan wahyu. Yang pertama, akal sebagai alat yang strategis untuk mengungkap dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, di mana keduanya adalah sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, akal merupakan potensi dan modal yang melekat pada diri manusia untuk mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang ketiga, akal juga berfungsi sebagai alat yang dapat menangkap pesan dan semangat Al-Quran dan Sunnah yang dijadikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang terakhir yaitu yang keempat, akal juga berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengelola dan memakmurkan bumi seisinya. Fungsi dan kedudukan wahyu dalam memahami Islam adalah 1. Wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam. Seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengalaman ajaran Islam tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan difungsikan dialah akal, difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam dan harus dibimbing oleh wahyu itu sendiri, agar hasilnya pemahamannya benar dan pengalamannya pun menjadi benar. Akal tidak boleh menyimpang dari prinsip etik yang diajarkan oleh wahyu. Konsep free will dan predestination dalam perspektif aliran teologi. Dalam konteks teologi Islam, kebebasan manusia merupakan ideologi yang dianut oleh paham Qadariyah yang diberikan pandangan hanyalah manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar termasuk Tuhan sendiri. Dalam perspektif aliran teologi dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Aliran Mu'tazilah, yang kedua aliran Asy'ariyah, yang ketiga aliran Maturidiyah, dan keempat aliran Syi'ah. Pengertian kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Aliran yang mengakui kebebasan manusia dan mengakui ketidakmutlakan kekuasaan dan kehendak Tuhan biasa disebut kaum Qadariyah. Mereka yang mengakui adanya free will dan free edge bagi manusia. Mu'tazilah merupakan salah satu contoh dari golongan pertama. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan dan kehendaknya tidak mutlak lagi, sudahlah terbatas, dan ia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dan peraturan yang dibuatnya.
Kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan sebagai akibat dari perbedaan paham yang terdapat dalam aliran-aliran teologi Islam mengenai soal kekuatan akal, fungsi wahyu, dan kebebasan serta kekuasaan manusia atas kehendak dan perbuatannya. Terdapat pula perbedaan paham tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Bagi aliran yang berpendapat bahwa akal mempunyai daya besar dan manusia bebas dan berkuasa atas kehendak dan perbuatannya. Kekuasaan dan kehendak Tuhan pada hakikatnya tidak lagi bersifat mutlak semutlak-mutlaknya. Bagi aliran yang berpendapat kekuasaan dan kehendak Tuhan tetap bersifat mutlak. Dengan demikian, bagi kaum Asy'ariyah sedangkan dan kaum Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak lagi mempunyai sifat mutlak semutlak-mutlaknya. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Akal merupakan hidayah Allah yang diberikan kepada manusia berfungsi sebagai alat untuk mencari kebenaran. Akal mampu merumuskan yang bersifat kognitif dan manajerial. Yang kedua, wahyu merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Wahyu baik yang langsung atau Al-Quran maupun tidak langsung atau Al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketiga, akal dan wahyu dilihat secara fungsional bukan struktural. Akal berfungsi untuk memahami wahyu dan wahyu berfungsi untuk meluruskan kerja akal. Yang keempat, dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam pemahaman dan perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam itu sendiri. Yang kelima, kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia. Dan yang terakhir, kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa baik dan buruknya ditentukan oleh akal. Maka yang baik, kata akal, baiklah dia, dan mana yang buruk, kata akal, buruklah dia. Kepercayaan seperti ini tidak dibenarkan oleh kaum Asy'ariyah, karena yang menentukan baik dan buruknya adalah Tuhan dan Rasul-Nya, atau katakanlah Quran dan Sunnah, bukan akal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.